Haleluya, puji Tuhan ya saudara. Kita kembali lagi bertemu dalam kasih Tuhan Yesus lewat media yang ada. Kiranya tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita di dalam mencari Tuhan ya. Oleh sebab itu biar kita mesatukan hati kita lagi-lagi dari tempat yang berbeda-beda di rumah kita masing-masing. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus tahu setiap hati kita yang rindu untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Allah yang selalu memberikan kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini di hari-hari yang dimana Tuhan tidak lama lagi akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sedang jemaat Cisalak kita mau nyanyi pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yang
Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di GPD Cisalak. Kita dapat bertemu kembali, yang walaupun melalui media yang ada, kita tetap menyatukan hati kita kepada Tuhan, di mana nama Tuhan selalu yang kita boleh agungkan dan kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Allah yang merupakan renungan kita di pagi hari ini, saya ingin menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Besertaku, aku rasa tak takut. Bila Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Bila Tuhan besertaku, siang malam berjaga. Bila Tuhan besertaku, segala susah hilang. Bila Tuhan besertaku, rasa tak takut. Amin. Bila Tuhan besertaku, aku rasa sentosa. Bila Tuhan besertaku, siang malam terjaga. Bila Tuhan besertaku, segala susah hilanglah. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Bila ombak menderu, gelombang datang memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Bila ombak menderu, gelombang datang memburu, dia tak pernah lepaskan tanganku. Haleluya, puji Tuhan saudara-saudara. Seperti lagu pujian yang saya sudah naikkan kepada Tuhan, yang mengatakan bila Tuhan ada beserta dengan kehidupan kita, kita tidak mudah digentarkan, kita tidak mudah menjadi takut dan khawatir, sebab Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus memberikan jaminan kemenangan, sebab dialah yang membela di dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kita, dan tangan kita tidak pernah dilepaskan oleh Tuhan. Lewat penyertaan Tuhan membuat hidup ini selalu mengalami sukacita dan damai sejahtera. Puji Tuhan, saya akan membacakan beberapa ayat firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18
Kita akan membaca mulai ayat yang pertama, satu perikop saja sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sangat luar biasa hal yang dikatakan oleh Yesus, yang walaupun melalui ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan, yang tentunya ditujukan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dijamin dan dipelihara oleh Tuhan. Kita berada di tengah-tengah kehidupan dunia yang selalu berubah-ubah, tidak pernah menentu di tengah-tengah kehidupan yang ada. Dan saya rasa bahwa dunia tidak pernah memberikan jaminan di dalam kehidupan kita untuk meraih apa yang namanya itu kebahagiaan, apa yang namanya itu sukacita dan damai sejahtera. Namun demikian, kita pun percaya bahwa Allah yang kita muliakan, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup memberikan jaminan agar kita mendapatkan apa yang namanya itu sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita pada saat ini sementara berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, disebabkan karena keadaan yang sangat menekan di tengah-tengah kehidupan yang ada, dengan wabah penyakit sampar yang ada, maka menyikapi hal yang demikian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap kita membiarkan kehidupan ini dipimpin oleh Allah, yaitu lewat firman Allah. Sekalipun kita tidak dapat bersekutu bersama-sama dalam mengadakan ibadah yang diberkati oleh Tuhan, namun walaupun melalui media yang ada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dapat mengambil satu contoh, seorang rasul yang kita kenal bernama Paulus, oleh karena keterbatasan yang ada, oleh karena situasi dan keadaan yang ada, sekalipun dia berada di dalam penjara, tidak dapat bersekutu bersama dengan jemaat yang dilayani, namun tetap untuk membangun iman jemaat yang ada, membangkitkan semangat dalam kehidupan rohani jemaat yang ada, dia harus menulis surat yang ada. Kita bersyukur dengan teknologi yang ada, dimudahkan oleh Tuhan, yang walaupun melalui media visual yang ada, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, masih dapat menerima kebenaran daripada firman Allah.
Ayat firman Allah yang kita baca bersama-sama di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus melalui perumpamaannya dikatakan menegaskan bahwa kehidupan orang percaya itu harus selalu berdoa. Dengan kata lain, doa adalah merupakan satu hal yang diinginkan. Berdoa senantiasa adalah merupakan hal yang dikehendaki oleh Yesus bagi kehidupan orang percaya. Kalau kita renungkan bersama, hal yang diinginkan oleh Tuhan untuk dikerjakan bagi orang percaya, saya rasa tidak ada sesuatu pun yang sulit, tidak ada sesuatu pun yang sukar, tidak ada sesuatu pun yang berat, tidak ada satu pun yang tidak dapat dikerjakan di dalam diri manusia. Semuanya dapat dikerjakan. Namun ada kalanya yang walaupun mudah untuk dikerjakan, tapi kalau kita renungkan bersama-sama, ada banyak di antara mereka sulit untuk dapat melakukan. Kalau berbicara tentang berdoa itu mudah kan dikerjakan? 1 jam mungkin saya katakan mudah untuk dikerjakan. Berlutut di kaki Tuhan, dan kemudian kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, mudah untuk dikerjakan. Sebab apa? Ketika kita berkomunikasi dengan rekan kerja, kita berkomunikasi dengan sahabat kita berkomunikasi dengan teman kita, mungkin bisa berjam-jam. Tapi kenapa berkomunikasi dengan Tuhan yang mungkin 1 jam, ada kalanya kok merasa berat? Itulah sebabnya saya katakan mudah dikerjakan, ada kalanya sulit untuk dilakukan. Tetapi bagi orang yang memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan, saya rasa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam hal ini merupakan hal yang tidak sulit juga untuk dilakukan. Tidak sulit untuk dikerjakan. Semuanya dapat dikerjakan dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan hal yang demikian, kita patut bersyukur. Karena di sanalah kita merasakan bagaimana Tuhan itu benar-benar ada dan menyertai di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat pasal yang ke-18, Injil Lukas mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 ini, ternyata di sana ada ilustrasi tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah. Kalau berbicara tentang seorang janda, tidak ada satupun yang dapat dibanggakan di dalam kehidupan si janda ini. Tapi kalau berbicara tentang seorang hakim yang lalim ini, saya rasa mungkin pada waktu itu dia memiliki hal yang dapat dibanggakan di dalam kehidupannya. Sebab dia punya kuasa untuk memutuskan perkara. Dia punya wewenang di dalam kehidupannya. Tapi kita melihat, kalau hakim ini adalah hakim yang takut akan Tuhan, mungkin si janda ini akan lebih mudah. Namun firman Allah mengatakan bahwa hakim ini adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak menghormati seorang juga pun, katanya. Luar biasa. Dan saat sang janda ini yang tidak memiliki apa-apa, sedang punya persoalan, sedang memiliki permasalahan, dia menginginkan hakim ini memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Dan saat janda ini datang kepadanya, mungkin saat itu hakim itu tidak memperdulikan. Namun demikian dikatakan, ternyata janda ini berulang-ulang terus-menerus datang kepada hakim itu. Ketika si janda ini terus-menerus datang kepada hakim itu, dikatakan bahwa hakim itu berkata dalam hatinya, daripada janda ini menyusahkan dirinya, ya lebih baik saya tolong saja, selesai, dan dia tidak menyusahkan lagi. Ini yang dipikirkan oleh hakim. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang berapa itu? Ayat yang ke-6, Yesus berkata, camkanlah
Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalu itu. Dengan kata lain, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalu itu. Dia berkata kepada dirinya sendiri, daripada janda ini menyusahkan, lebih baik saya tolong. Namun demikian, kalau hakim yang lalu itu dapat memberikan pertolongan, di dalam ayat yang ke-7, Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau hakim yang lain saja bisa menolong sang janda yang datang terus-menerus kepadanya, tapi Allah bukanlah sama seperti hakim yang lain. Allah walaupun punya kuasa, punya otoritas, tidak ada seorang pun, tidak ada manusia pun, tidak ada siapapun yang dapat menggugat Allah. Karena dia punya kuasa. Di segala sesuatu akan jadi menurut keinginan dan kemauan daripada Allah. Namun demikian dikatakan bahwa Allah itu tidak sama seperti hakim yang lain. Orang-orang pilihan katanya, yang berseru siang dan malam, Allah tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk memberikan pertolongannya. Saya rasa ucapan Allah ini bukan sebagai pemanis. Ucapan Tuhan Yesus ini sebagai cuma bikin senang, tanpa ada fakta, tanpa ada bukti. Kalau kita melihat fakta dan bukti terlalu banyak di dalam Alkitab, di mana Allah mengaruniakan pertolongan bagi orang yang berseru kepada Tuhan. Umat pilihan daripada Tuhan yang berseru kepada Tuhan. Jangankan di dalam Alkitab, di tengah-tengah kehidupan kita saja sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya banyak sekali kita yang mengalami dan merasakan pertolongan daripada Tuhan. Kalau kita hitung sudah seberapa banyak, mungkin kalau kita hitung-hitung tidak terhitung juga pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita bangun pagi saja, kita dapat menghirup udara segar. Itu juga adalah bagian pertolongan Tuhan. Bukankah sepanjang malam tatkala kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tatkala kita tidur, kita tidak sadar. Baik itu mara bahaya datang, kecelakaan datang, kita tidak tahu. Tapi kalau kita bisa bangun pagi dengan tubuh sehat, dengan kekuatan, ini juga bagian pertolongan Tuhan yang sudah menjaga, melindungi kita sepanjang malam di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah ada habisnya. Terlalu banyak yang sudah dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan daripada Allah. Banyak ya. Sudah banyak dibuktikan. Namun demikian kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata di dalam hal ini ada satu hal yang ditekankan oleh Yesus. Dengan mudah Tuhan memberikan pertolongan. Ada hal yang lebih penting lagi rupa-rupanya dari segala sesuatu, yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menginginkan umat pilihannya itu tetap memiliki iman. Dengan kata lain, iman itu harus dipertahankan. Berbicara tentang mujizat
sebagai pertolongan daripada Tuhan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan tidak dapat memberikan jaminan seseorang itu memperoleh keselamatan yang kekal. Tetapi sebaliknya, bagi kehidupan umat pilihan daripada Tuhan yang memiliki iman, itulah yang dapat memberikan jaminan untuk sampai kepada keselamatan yang kekal. Kurang apa umat Allah yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. 10 tulah itu sebagai bukti bahwa tidak ada satupun kekuatan manusia yang dapat menahan ketika Allah ingin menyatakan kemuliaan dan kuasa. Umat Allah dilepaskan dengan 10 tulah dari tangan Firaun. Tapi ketika umat Allah dikejar oleh Firaun juga, siapa manusia yang dapat membelah laut yang membentang dengan luas? Dengan teknologi apapun, tidak, sampai saat ini belum ada yang dapat membelah laut. Saya belum pernah mendengar ya, ada laut yang dibelah oleh teknologi yang ada. Kalau gunung dipindahkan mungkin ada ya, karena kita tahu dengan gunung yang ada itu ya lewat alat-alat berat yang ada dapat dipindahkan. Di Manado ya gunung-gunung diambil tanahnya untuk nguruk di tepi pantai. Tapi kalau laut dibelah itu nggak ada. Kalau hal ini terjadi itu adalah mujizat kuasa daripada Tuhan. Bahkan tatkala umat Allah tidak punya makanan, hujan makanan mana? Mendapatkan air tapi air yang pahit, hanya sepotong kayu dilempar, air yang pahit berubah menjadi manis. Itu mujizat. Mujizat demi mujizat Allah nyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Ternyata tidak menjamin mereka itu sampai ke tanah Kanaan. Pada kenyataannya memang benar. Tatkala ketika sudah mau masuk tanah perjanjian, itu tanah Kanaan, dikirim pengintai. 10 pengintai membawa kabar yang kurang menyenangkan, tapi 2 pengintai membawa kabar yang sangat menyenangkan. Tinggal melangkah dan masuk tanah perjanjian, sudah melihat mujizat demi mujizat. Tetapi mujizat demi mujizat yang selama dalam perjalanan mereka alami, ternyata nggak dapat menjamin juga untuk masuk tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Mereka malah mengomel melihat bangsa yang bagaikan raksasa. Tidak melangkah dengan iman, menyeberang dengan rasa percaya sepenuhnya kepada Allah. Pada akhirnya mereka tidak masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi hanya merekalah yang punya kepercayaan penuh kepada Allah, yang punya iman kepada Tuhan. Yang kita kenal di sana ada Yosua dan Kaleb, dan ternyata angkatan yang sebelumnya tidak sampai. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk bersama dengan angkatan-angkatan selanjutnya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Iman inilah yang harus dipertahankan dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menghadapi semua situasi dan keadaan. Jangan sampai iman ini menjadi lemah, kepercayaan kepada Tuhan ini menjadi lemah, kepercayaan kepada Tuhan dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang ada. Yesus menginginkan tatkala ia datang ke dalam dunia ini, dia mendapati umat pilihannya itu tetap mempertahankan iman dan memiliki iman. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, coba saya akan bacakan saja ya. Di
Di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa artinya? Kasih karunia Allah di dalam kehidupan umat manusia ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dapat menyelamatkan kehidupannya selain daripada Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, keselamatan bagi umat manusia sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib Golgota sebagai anugerah Allah bagi kehidupan umat manusia. Jadi pengorbanan Yesus di kayu salib Golgota ini menghasilkan keselamatan bagi umat manusia. Namun demikian, untuk meraih keselamatan itu, maka manusia ini, umat manusia ini harus percaya, harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain, keselamatan bagi seluruh umat manusia, ya, bagian Allah itu sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib Golgota. Tapi manusia juga punya bagian juga yang harus dikerjakan di dalam kehidupannya. Dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh sebab iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi yang bagian daripada manusia, kehidupan umat manusia juga harus dikerjakan. Kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Iman itu harus dikerjakan. Ada perbuatan, ada bukti nyata yang dapat ditunjukkan. Kalau kita ingat bagaimana ketika Yesus pada waktu bersama dengan murid di perjamuan malam, Dia berkata kepada murid-murid, malam ini kamu akan tercerai-berai. Apabila penghulu gembala itu dipalu, domba-domba akan tercerai-berai. Pada waktu itu salah seorang murid berkata, semua boleh tinggalkan Engkau Tuhan. Aku tidak akan pernah tinggalkan Engkau. Luar biasanya. Manusia punya keinginan. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang kebetulan salah seorang itu bernama Petrus, dikatakan, ayam tidak akan berkokok sebelum engkau menyangkali aku 3 kali. Dan memang benar, hanya dengan seorang anak. Dia berkata, bukankah engkau salah seorang murid daripada Yesus, sementara Yesus diadili? Mendengar itu, Petrus menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena ada resiko yang akan dia terima di dalam kehidupannya. Dia ingin menyelamatkan diri. 1 kali menyangkal, pindah ke tempat lain, hal yang sama. Begitu ketiga kali, matanya bertemu dengan mata Yesus, melihat. Apa yang Yesus katakan ternyata mengandung kebenaran. Tidak pernah salah. Belum terjadi, tapi Yesus sudah tahu. Itulah sebabnya langkah kehidupan kita yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berserah sungguh kepada Tuhan,
adalah merupakan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, buktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Yesus katakan harus tetap berdoa, bukti kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun harus tetap berdoa kepada Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan adalah merupakan langkah yang indah, langkah yang terbaik, membuat kita ini menjadi kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kita percaya bahwa Yesus yang berfirman adalah Allah yang setia adanya. Kalau dia pernah mengatakan, ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kalau dia katakan hal yang demikian, berarti dia juga benar-benar akan menyertai kehidupan kita sampai kesudahan alam. Percaya sesungguhnya apa yang Tuhan katakan, dan saya percaya kita menjadi umat Tuhan yang tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini kita masih dapat mendengarkan firman Allah. Sampai saat ini kita masih dapat mendengarkan suara daripada Tuhan. Karena ada satu nubuatan yang dikatakan di dalam buku Amos. Satu kali kelak akan terjadi kelaparan. Bukan karena makanan, kehausan bukan karena minuman, tetapi karena kebenaran Allah, yaitu firman Allah. Dikatakan orang akan mengembara dari utara ke selatan, timur ke barat untuk mendapatkan firman. Tidak dapat selagi saat ini masih ada kesempatan. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Kita biarkan firman Allah selalu mengisi dalam kehidupan kita, hingga kita tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita selalu menikmati kebaikan daripada Tuhan. Saya tidak berkata panjang dengan renungan firman Allah di pagi hari ini, tapi saya percaya renungan firman Allah selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya akhiri, saya akan berdoa terlebih dahulu untuk kita semua sidang jemaat Tuhan yang ada di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang dan menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab kami masih dapat menikmati kembali kebaikan Tuhan. Kami masih dapat menikmati kembali kemurahan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kembali ke dalam kehidupan kami untuk melakukan aktivitas dan pekerjaan. Namun demikian, agar kami mendapatkan sesuatu hasil yang baik, kami selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Sebab lewat keterlibatan daripada Tuhan, kami dapat selalu merasakan sesuatu yang membuat hati ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah membekali langkah kehidupan kami ke depan. Dalam menghadapi segala sesuatu, kami tidak mudah digentarkan. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Yesus Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, dan Allah yang luar biasa, sanggup menjamin dan memelihara di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami pun percaya setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Allah, iman mereka boleh bertambah, kehidupan mereka boleh bertumbuh, dan kami yakin dan percaya mereka selalu merasakan jaminan dan pemeliharaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat sidang jemaat Tuhan yang mungkin di hari ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tilik dan laweti mereka satu persatu. Tuhan menjamah, memberikan kesehatan dan kesembuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah, selalu dinyatakan bagi orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang lemah berikanlah kekuatan,
Demikian dalam kekurangan cukupi semua keperluan kebutuhan mereka. Yesus Tuhan yang kami muliakan adalah Allah yang menjamin, Allah yang memelihara di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan selalu campur tangan dan memberkati pekerjaan sidang jemaat Tuhan yang ada, usaha mereka, niaga mereka, perusahaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, apapun profesi mereka, bahkan pendidikan mereka. Lewat campur tangan daripada Tuhan Yesus, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian nama Tuhan boleh kami agungkan dan kami permuliakan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus dalam menghadapi wabah penyakit sampar. Perlindungan daripadamu untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada. Sehingga mereka merasa aman dan tentram dalam genggaman tangan kasih daripada Tuhan. Biar mereka semua dibungkus oleh kekuatan kuasa darah-Mu. Dan nama Tuhan selalu kami agungkan dan kami permuliakan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sementara dilanda dengan wabah penyakit sampar, virus corona di atas muka bumi Nusantara ini. Mari Tuhan berkemurahanlah, tolonglah Tuhan, ampunilah segala kesalahan, kekurangan dan dosa kami. Oh Tuhan Yesus, biar kami boleh terhindar dari segala penyakit sampar yang ada, agar kami boleh bersuka cita kembali untuk dapat memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Tuhan menjamah pemerintahan yang ada, karuniakan kepada mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar supaya kami semua boleh merasakan selalu kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini kepada-Mu Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.